wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 7, yaitu teks prosedur bagian 2. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks prosedur bagian 2. Tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, mengenali struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, kalian diharapkan nanti dapat mengenali struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yang kedua, menyajikan teks prosedur melalui berbagai media, ya. Jadi diharapkan kalian mampu menyajikan teks prosedur baik secara lisan maupun tulis ya melalui berbagai media. Langsung saja. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama ada pendahuluan untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Jadi, sebaiknya ketika membuat teks prosedur, setelah bagian judul itu ada pendahuluannya ya anak-anak. Pendahuluan itu isinya adalah untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan kalian jelaskan. Kemudian yang kedua, ada informasi peralatan dan bahan. Ingat anak-anak, peralatan atau alat itu berbeda dengan bahan ya. Alat itu contohnya adalah gunting, pisau, sendok, garpu. Tapi kalau bahan itu misalnya telur, tepung terigu, sosis, mie, misalnya seperti itu. Itu adalah bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Jadi, ada beberapa langkah-langkah dengan urutan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti seseorang yang membaca teks prosedur yang kita buat. Atau sama dengan cara membuat ya. Kemudian yang keempat, dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Jadi penutup ini anak-anak sifatnya adalah pilihan ya. Boleh ada, boleh tidak. Tapi sebaiknya atau alangkah baiknya kamu menulis penutup atau kalian menulis penutup dalam struktur teks prosedur ya. Kalau ada pendahuluan, diusahakan ada penutup. Begitu. Kemudian, mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur ya, dalam unsur kebahasaan teks prosedur, yang pertama adalah kalimat pelesapan atau ada kalimat pelesapan ya anak-anak. Apa yang dinamakan dengan kalimat pelesapan? Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi pelesapan ini fungsinya adalah menghilangkan ya anak-anak supaya tidak ada pemborosan atau tidak perlu diulang karena di sebelumnya sudah ada. Itu namanya pelesapan. Umumnya pelesapan ini terjadi pada kalimat majemuk rapatan, yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang memiliki subjek atau predikat atau objek yang sama. Dan sebaiknya yang sama salah satunya harus dihilangkan. Ya.
Perhatikan contoh pelesapan dalam kutipan teks prosedur berikut. Yang pertama, masukkan sebungkus agar-agar, jeli, dan susu cair sebanyak 500 ml. Kemudian aduk agar-agar, jeli, dan susu sampai larut dalam air. Ya, ini yang berada di dalam kurung atau yang ditebalkan itu sebaiknya dilesapkan atau dihilangkan. Mengapa? Karena pada bagian sebelumnya sudah ada kata-kata agar-agar, jeli, dan susu cair. Kita coba ya, tanpa kata yang bercetak tebal ini. Masukkan sebungkus agar-agar, jeli, dan susu cair sebanyak 500 ml, kemudian aduk sampai larut dalam air. Bagaimana? Masih sambung bukan? Maka kalian dapat melakukan atau menerapkan kalimat pelesapan ketika menemui dalam teks prosedur itu ada pengulangan. Kalian bisa menghilangkan bagian-bagian itu sehingga atau tetap ya bisa dimengerti atau bisa dipahami kalimatnya. Jadi supaya tidak boros juga ya anak-anak. Jadi lebih baik kita menggunakan penghilangan atau kalimat pelesapan. Yang kedua, masak campuran agar-agar, jeli, dan susu di atas api. Bagian yang ditebalkan sama, sebaiknya harus dilesapkan atau dihilangkan. Karena di bagian sebelumnya atau di nomor 1 sudah ada bahwa yang dimasak itu adalah campuran agar-agar, jeli, dan susu. Kita coba masak di atas api. Nah, kan sudah paham kalau sebelumnya sudah dimasukkan sebungkus agar-agar, jeli, dan susu cair. Jadi tidak perlu dilakukan lagi pengulangan kata. Ya, sebaiknya dilesapkan. Kemudian yang ketiga, tambahkan gula, kemudian aduk terus. Campuran yang sedang dimasak ini, tentu campuran yang sedang dimasak ini harus dilesapkan atau dihilangkan. Karena campurannya jelas sudah agar-agar, jeli, dan susu itu sedang dimasak. Karena di nomor 2 ada masak di atas api. Jadi tidak perlu dilakukan pengulangan atau pemborosan kata yang tidak berarti atau mubazir ya anak-anak. Jadi bunyinya adalah tambahkan gula, kemudian aduk terus selama 30 menit. Jadi itu cukup dipahami atau bahkan bisa dipahami ya anak-anak tanpa kalimat atau kata yang dicetak tebal. Setelah mendidih, matikan api, kemudian aduk lagi selama 10 menit. Pudingmu sudah jadi. Yang kelima, tuang puding dalam cetakan. Berikutnya, setelah puding agak dingin, simpan dalam lemari es. Puding sama ya anak-anak, tidak perlu diulang. Karena di bagian sebelumnya sudah ada puding. Sudah ada kata puding. Jadi, ketika kita membaca semuanya, tuang puding dalam cetakan, berikutnya setelah agak dingin, simpan dalam lemari es. Begitu adalah kalimat pelesapan atau penghilangan kata yang tidak berarti. Perhatikan bagian yang bercetak tebal. Bagian tersebut adalah bagian yang tidak disebutkan atau dilesapkan. Jadi dihilangkan ya anak-anak yang bagian yang bercetak tebal. Tapi nyatanya ketika kita buktikan, kalimat ini masih bisa dipahami dengan bantuan kalimat yang sebelumnya. Itu adalah kalimat pelesapan dalam teks prosedur. Unsur kebahasaan yang kedua dalam teks prosedur adalah kalimat ajakan atau perintah dan larangan. Apa itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan permintaan atau bujukan kepada seseorang. Tentu sudah sering ya anak-anak mengajak seseorang ya untuk mengikuti apa yang kita ajakkan itu. Kita pasti berusaha dengan kalimat-kalimat yang membuat dia luluh. Itu namanya kalimat ajakan. Kemudian ada kalimat perintah, adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sebenarnya ajakan sama perintah ini sama, mirip, bersaudara, ya.
Jadi, kalian bisa menyamakan atau membuat pernyataan bahwa memang ajakan dan perintah ini adalah sama atau mirip, begitu. Kemudian, akhir kalimat ajakan atau perintah dapat diakhiri dengan partikel lah dan kan. Ini hanya bantuan saja ya anak-anak. Kalimat ajakan dan perintah itu biasanya ada lekatan di bagian belakang di kata ajakan atau perintah yang bagian awal itu biasanya dilekati dengan lah, partikel lah dan kan atau kan ya. Contoh, makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari. Makanlah, maka dilekati, kata dasarnya adalah makan, dia dilekati dengan partikel lah, jadilah makanlah makanan utama sebanyak 3 kali sehari. Contoh yang kedua adalah kan. Gunakan air secukupnya. Kata dasarnya adalah guna, ketika mendapat partikel kan, jadi gunakan air secukupnya. Nah, itu namanya kalimat ajakan atau perintah, anak-anak. Kemudian, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Melarang. Sudah jelas ya, berbeda sekali dengan kalimat ajakan atau perintah. Contoh, hindari makanan cepat saji. Nah, itu sudah jelas adalah larangan. Hindari makanan cepat saji. Tenang, jangan menyerah dulu. Ada kata jangan di sini. Maka itu bisa dijadikan kata kunci bahwa dia masuk dalam kalimat larangan. Seperti itu ya anak-anak, kalimat ajakan perintah dan larangan. Unsur kebahasaan yang ketiga dalam teks prosedur adalah kalimat inversi. Kalimat ajakan atau perintah ditandai dengan akhir kalimat dapat diakhiri dengan partikel lah dan kan. Kedua, kalimat perintah dapat berpola inversi, yaitu kalimat yang diawali dengan predikat lalu subjek. Jadi predikatnya dulu ya anak-anak, baru subjek. Karena kita sering menemui subjeknya dulu baru predikat. Tapi berbeda dengan kalimat inversi. Kalimat inversi, dia predikatnya terlebih dahulu daripada subjek. Begitu. Jadi, kalimat inversi adalah kalimat yang berpola urutan predikat mendahului subjek. Oke. Contoh. Peganglah. Predikat, pinggiran kursi, subjek. Subjek adalah hal yang dibicarakan dalam kalimat. Yang dibicarakan peganglah atau pinggiran kursi. Peganglah pinggiran kursi. Yang dibicarakan adalah pinggiran kursi. Pinggiran kursinya diapakan? Pinggiran kursinya dipegang atau disuruh untuk memegang. Maka peganglah bisa masuk dalam struktur predikat. Nah, predikatnya mendahului subjek. Itu namanya kalimat inversi. Kemudian yang kedua, ambillah predikat. 2 buku pelajaran adalah subjek. Yang menjadi hal yang dibicarakan dalam kalimat B adalah 2 buku pelajaran. Bukan ambillah. Jadi, 2 buku pelajaran itu adalah subjek, kemudian ambillah predikat. Sama dengan contoh C, perhatikan makanan kalian. Yang menjadi hal yang dibicarakan adalah makanan. Makanan kalian diapakan? Diperhatikan. Maka perhatikan predikat, makanan kalian subjek. Cukup mudah kan anak-anak tentang kalimat inversi. Kalimat inversi kalau sudah jadi ABC ini juga bisa dibalik loh anak-anak menjadi subjek dan predikat. Misalnya yang A, pinggiran kursi peganglah. Boleh saja ya anak-anak. Jadi, itulah kalimat inversi dalam unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang keempat adalah adverbia. Apakah kalian sudah mengenal adverbia sebelumnya? Ya. Adverbia itu sama dengan kata keterangan.
adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan jumlah. Contoh, kata keterangan cara. Cucilah buah sampai bersih. Yang Bu Fitri miringkan dan tebalkan itu adalah keterangan caranya ya anak-anak. Cucilah buah sampai bersih. Bagaimana cara mencuci buah sampai bersih? Itu adalah keterangan cara. Tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata. Keterangan caranya adalah hingga hancur dan tercampur rata. Itu adalah cara menumbuk semua bahan. Kemudian, contoh yang kedua adalah kata keterangan alat. Kita lihat A. Hancurkan semua bahan dengan blender atau mesin penghancur. Dengan blender atau mesin penghancur itu adalah keterangan alat. Kemudian yang kedua, masukkan sorbet ke dalam wadah tertutup. Ke dalam wadah tertutup itu adalah keterangan alat. Yang ketiga adalah keterangan tujuan. Biasanya keterangan tujuan ini menggunakan kata untuk, supaya, atau agar. Contoh, masukkan ke dalam lemari pendingin agar beku. Agar beku merupakan tujuan. Tujuannya dimasukkan ke lemari pendingin agar beku. Kemudian yang kedua, ingatlah untuk selalu melakukan peregangan agar tubuh kalian ringan, tidak kaku dan lentur. Agar tubuh kalian ringan, tidak kaku dan lentur itu merupakan keterangan tujuan. Tujuan peregangan adalah agar tubuh kalian ringan, tidak kaku dan lentur. Kemudian yang keempat adalah kata keterangan jumlah. Biasanya membuat langkah-langkah jelas dan mudah dimengerti. Biasanya keterangan jumlah ini membuat langkah-langkah jelas dan mudah dimengerti anak-anak, ya. Sisihkan buah cincang sebanyak 1 mangkuk. Sebaiknya ketika membuat teks prosedur, terutama pada bagian alat dan bahan, diberi keterangan jumlah ya anak-anak. Artinya keterangan jumlah ini yang pertama, dia membatasi jumlah bahan dan alat. Jadi tidak ada bayang-bayang atau tidak ada kemubaziran atau tidak ada pemborosan ya. Jadi sebaiknya diberi keterangan jumlah atau batasan. Sisihkan buah cincang sebanyak 1 mangkuk. Jadi hanya 1 mangkuk saja yang diperlihatkan atau dibuat untuk mengolah bahan. Kemudian yang kedua, bekukan di mesin pendingin minimal selama 1 jam. Jadi sebaiknya selama 1 jam saja, tidak lebih atau tidak kurang. Nah, ini merupakan batasan yang gunanya untuk memperindah, memperlancar gitu ya, memperlancar atau memberhasilkan, membuat teks prosedur kita atau sesuatu yang kita buat itu menjadi berhasil. Itu salah satu tujuan dari keterangan jumlah selain membatasi. Begitu. Paham ya anak-anak tentang adverbial? Mudah bukan? Yang C atau ketiga, ulangi cara yang sama 2 kali. Nah, sama juga. Oke, sudah paham tentang adverbial? Cukup mudah bukan? Kemudian, menyajikan teks prosedur melalui berbagai media. Sekarang kalian mengetahui bahwa teks prosedur itu adalah A. Bertujuan mengajak, memerintah, atau melarang pembaca melakukan sesuatu. Nah, ini tujuannya umum ya secara global. Kemudian yang kedua, memiliki unsur berupa kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Jelas, ini adanya dalam apa? Hayo, dalam struktur apa? Dalam struktur langkah-langkah atau cara pembuatan. Pasti kalian akan bertemu dengan kalimat ajakan, kalimat perintah, atau kalimat larangan. C. Memiliki struktur pendahuluan, alat dan bahan, serta langkah-langkah melakukan kegiatan. Sudah jelas ya anak-anak?
Apa yang kalian lakukan dalam menyajikan teks prosedur? Wah, kira-kira apa ya? Yang pertama, kalian perlu merencanakan siapa pembaca teks prosedur kalian agar dapat memilih sapaan dan kosakata yang tepat ya. Kata sapaan ada hai teman-teman, ada bapak, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, bertemu lagi dengan kami dalam acara memasak misalnya. Itu rencanakan dulu kira-kira siapa pembaca atau pendengar teks prosedur kita agar ketika memilih kata sapaan dan kosakata itu menjadi tepat gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, pikirkan apakah teks prosedur kalian ditujukan untuk teman yang seusia atau lebih muda daripada kalian atau justru orang dewasa. Pikirkan dulu karena nanti jelas isinya berbeda ya, nanti disesuaikan dengan usianya gitu. Berbeda juga kalimat sapaannya, disesuaikan dengan usianya juga. Kemudian yang ketiga, ingat untuk menyapa pembaca yang baik, gunakan kosakata yang santun dan menyenangkan agar mereka senang membaca saran dan ajakan kalian. Jadi tetap menggunakan etika berbahasa, yaitu gunakan kosakata yang santun. Seperti itu. Kemudian, sekarang menyajikan teks prosedur visual. Bagaimana cara menyajikan teks prosedur visual atau bagaimana tujuannya, manfaatnya? Ya. Yang pertama, untuk membuat teks prosedur lebih menarik, ubahlah rancangan kalian ke dalam format gambar atau infografik. Ternyata menyajikan teks prosedur dalam visual ini juga sangat bermanfaat untuk variasi supaya teks prosedur kita lebih menarik dan dibaca oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi kita membuatnya melalui gaya yang berbeda, yaitu visual. Yang kedua, kalian juga dapat membuatnya dalam format video untuk diunggah ke media sosial. Sekarang yang tren ya anak-anak. Jadi kalian membuat teks prosedur, kemudian kalian unggah di media sosial. Jadi supaya barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain teks prosedur yang kalian jalankan saat itu. Selain kita belajar teks prosedur dengan maksimal, ternyata video yang kita upload itu bermanfaat untuk orang lain. Wah, double-double juga ya. Kemudian yang ketiga, ikuti bimbingan guru kalian terkait penjelasan lebih rinci tentang alat, bahan, dan materi pembuatan poster atau video tentang teks prosedur yang kalian buat. Seperti itu anak-anak. Selamat berkreasi dan selamat berkarya. Terima kasih anak-anak. Demikian materi teks prosedur bagian 2 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Materi ini dapat kalian gunakan untuk melakukan persiapan penilaian akhir semester ganjil. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bu Fitri. Bu Fitri akhiri, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.